kita laksanakan. Tapi saudara-saudara mengetahui bahasanya walaupun toh sudah kembali kepada Undang-Undang Dasar 45 dengan dekret daripada Presiden, pelaksanaannya sampai kepada tahun 65 tidak sesuai dengan apa yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 45, khususnya dalam rangka melaksanakan mungkin juga merupakan konsep perjuangan daripada Bung Karno itu. Bagaimana dalam membawa daripada kelangsungan perjuangan bangsa Indonesia untuk mencapai daripada cita-citanya itu. Dilihat daripada segi ideologi memang kita bisa mengerti kenapa tidak segera diterapkan sebagaimana yang tercantum di dalam Undang-Undang Dasar 45, baik mengenai lembaga-lembaga tinggi negaranya maupun juga kekuasaan daripada Presiden, mandataris dan lain sebagainya itu. Karena apa? Sebenarnya Bung Karno juga itu selalu mengatakan kepada kita, dilihat daripada segi ideologi, landasan perjuangan ideologi Bung Karno sebetulnya Marxis gitu. Marxisme itu adalah landasan, tapi yang diterapkan di Indonesia. Itu Marxisme yang diterapkan di Indonesia. Selain daripada Marxisme yang diterapkan di Eropa Timur, di Moskow, di Rusia dan sebagainya. Perbedaannya apa? Kalau Marxisme, Leninisme sampai pada komunisme diterapkan di sana adalah merupakan perjuangan kelas. Jadi daripada rakyat pada dasarnya merupakan kelompok yang tidak turut memiliki alat produksi, apa itu pabrik, apakah itu tanah dan sebagainya, tidak turut memiliki. Itu merupakan kaum proletar sendiri. Sehingga demikian kaum proletar itu yang sekarang harus disusun untuk memegang kekuasaan, sehingga berlakulah diktator proletariat di negara-negara komunis itu. Sekarang di Indonesia itu tidak demikian. Walaupun kecil rakyat Indonesia itu ikut turut memiliki alat produksi, ikut turut memiliki tanah menjadi sumber daripada kehidupannya. Ikut turut memiliki misalnya alat-alat pandai, jahit dan sebagainya. Terus lain. Jadi digambarkan oleh Bung Karno sebagai seorang yang namanya marhen. Marhen itu adalah sepetani yang mempunyai sawah kecil. Karena itu lantas sekarang untuk menerapkan itu diterapkan seperti keadaannya si petani namanya marhen itu, lantas sekarang Marxisme yang diterapkan di Indonesia adalah marhenisme. Tapi pada dasarnya adalah Marxis. Karena itu dalam mempraktekkan mengenai setelah kembali dekret Presiden 5 Juli itu 59, bahasanya ya tidak meninggalkan daripada jiwa dan semangat Marxis itu. Buktinya apa? Buktinya adalah lantas kemudian mengembangkan daripada perjuangan beliau mengenai mempersatukan semua kekuatan dan ideologi. Diajak semua kekuatan dan mempunyai ideologi itu dalam pesta satu meja itu, yang kemudian lantas bersama-sama untuk mencapai cita-citanya itu. Nah, dalam rangka inilah kemudian lantas timbul Nasakom itu, nasionalis, komunis dan agama itu. Nah, ini yang kemudian menjadi pusat daripada kuat pemikiran Bung Karno. Dan ini sudah saya saya ketahui sejak tahun 58. Pada waktu saya menjadi Panglima Divisi Diponegoro. Pada waktu itu beliau mengunjungi daerah dalam rangka saya sebagai penguasa perang. Saya mendampingi beliau di mobil dari Banteng atau Banteng sampai kepada kota tempat penginapan. Banyak saya laporkan soal keamanan. Kemudian saya tanya kepada beliau, Pak, karena setelah pemilihanmu pada waktu itu untuk Dewan Kesultanan, ya Pak, ini mengenai PKI di Jawa Tengah itu menang, apakah tidak membahayakan Pancasila? Saya naik itu. Karena ideologi Pancasila sama ideologi daripada komunis dinasnya akan mendirikan negara komunis juga. Dan ternyata sekarang sudah menang, apa tidak membahayakan daripada Pancasila? Beliau menjawab bahasanya bahwa karena kenyataan PKI itu mendapat dukungan daripada rakyat. Ulang kekuatan yang harus kita perhatikan, kita perhitungkan. Karena itu harus kita berjuang untuk menjadikan PKI itu adalah PKI Pancasila. Nah, saya nanya, apa mungkin Pak? Nah, beliau mengatakan ini perjuangannya bahwa serahkan kepada saya.
kamu udah usah turut-turut gitu. Ya sudah, di situ saya sudah melihat bahwasanya beliau tidak akan menghilangkan daripada PKI, akan menggunakan. Kemudian apalagi juga setelah kemudian lantas konsep Nasakom tersebut tidak hanya ke dalam negeri, tapi juga sudah dijual luar negeri lewati pidato beliau di Perserikatan Bangsa-Bangsa itu. Jadi tahun 58 saya sudah menanyakan apa tidak membayarkan. Nah, kemudian terjadi mengenai soal KUB G30 SDKI, dan secara kebetulan saya mempunyai kepercayaan untuk mendampingi mengatasi daripada keseluruhannya, sehingga saya tinggal saja. Lah Pak, saya dulu kan sudah tanya bahasanya PKI Pak tidak membayarkan Pancasila. Yang kemudian lantas ternyata sekarang demikian. Tapi beliau masih mengatakan itu mengenai peristiwa G30S dan meninggalkan jenderal-jenderal itu dalam revolusi hanya merupakan suatu hal yang kecil. Yang kita juga agak deg-degan, agak masa meninggal gugurnya daripada jenderal-jenderal hanya merupakan satu kejadian yang kecil. Baiklah itu. Tapi bagi saya bukan jenderalnya, benar-benar PKI komunis itu sudah mengancam Pancasila. Itu bagi saya. Tapi bagi beliau adalah masih berusaha pada konsepnya untuk mempersatukan daripada ideologi. Karena itu setelah G30S konfliknya itu timbul dalam mengatasi situasi demikian. Ada perbedaan di antaranya konsep rakyat mengharapkan, menginginkan PKI itu dibubarkan karena sudah berulang-ulang untuk mengadakan KUB dan sebagainya. Sedang Bung Karno itu adalah tetap ingin mempertahankan daripada PKI dalam rangka konsep Nasakomnya itu. Ini semua tersirat di dalam dialog saya secara empat mata di antara beliau dengan saya itu mulai 2 Oktober sampai kepada 10 Maret berulang-ulang gitu. Saya terus dimarahi terus saja. Tapi saya dimarahi apa boleh buat tapi untuk perjuangan. Tapi saya tidak menunjukkan daripada sifat menentang. Saya menunjukkan bahasanya, Pak, ini rakyat itu masih percaya gitu. Kalau Bapak tidak menentang arus dari rakyat, percayalah itu. Semua itu masih mendukung untuk menyelesaikan revolusi ini gitu. Tapi ya beliau tetap berpegang teguh dan selalu mengatakan, kamu sebagai prajurit, saya panglima tertinggi gitu. Harus tunduk pada saya, bubarkan itu kami sama KAPI. Saya katakan, Pak, ya kasihan. Wong ini yang mendukung pada perjuangan itu baru aku bubarkan. PKI itu yang harus bubarkan. Marah lagi daripada beliau. Jadi terus menerus begitu. Dan akhirnya pada waktu menyadarkan pada saya lagi, kamu harus tahu bahwa saya ini tidak lagi menjadi pemimpin Indonesia. Saya ini sudah menjadi pemimpin dunia. Saya sudah terlanjur menjual konsep Naskom itu kepada dunia. Sekarang saya harus bubar PKI. Berarti kan menyabut daripada konsep saya. Di mana muka saya terhadap dunia itu? Ini menjadi alasan. Ya, kemudian saya jawab, kalau begitu gampang Pak. Bagaimana? Yang penting sesuai dengan apa yang selalu diajarkan kan. Yang penting kan kepentingan rakyat kita, kepentingan nasional dulu. Baru dengan kepentingan nasional dan kekuatan nasional kita bisa melangkah keluar. Kalau kita tidak mempunyai kekuatan di dalam, ya apa yang harus kita lakukan keluar? Karena kalau caranya demikian, itu gampang. Jadikan saya bumper, gimana? Saya akan bubarkan PKI. Tapi nanti kalau sudah dengan demikian, lantas dunia itu melihat bahasanya yang membubarkan PKI mana Pak? Tapi saya. Tapi setelah itu kemudian saya minta supaya digongi untuk keperluan ke dalam, itu supaya ke dalam rakyat benar-benar daripada pembubaran PKI, walaupun saya membubarkan toh Bapak menyetujui sehingga rakyat bisa mendukungnya. Karena kan ya tidak bisa, ya susah kalau begitu. Gambaran, akhirnya tanya, sudah berulang-ulang itu, terus tanggal 20 Oktober sampai kepada 10 Maret, sebelumnya 11 Maret itu. Akhirnya, entah beberapa hari sebelumnya, 1 Maret itu, perubahan Maret ini. Saya masih belum sakit pada waktu itu, dipanggil gitu. Berdua, lantas beliau dalam keadaan santai,
pakai celana kolor sama kaos saja. Saya mel, itu ada apa? Lantas saya ya minum dan sebagainya. Akhirnya menanyakan saya sambil jawab, "Har, jane aku ya kok kapake." Dosa saja. Jadi saya juga madep pada waktu itu, Pak. Itu sangat longso gitu melihat itu. Lantas saya mengatakan pada beliau, "Pak, jadi Bapak belum ngerti. Begini, kan Bapak sudah tahu kalau saya itu anaknya petani, anaknya orang kecil, gitu. Tapi walaupun orang kecil, ayah saya, orang tua saya itu punya kudangan terhadap anaknya. Itu. Begini, pesan kepada saya, Har, kalau kau kelak menjadi orang, bisa mikul dur mendem jeruk pada orang tua, itu kudangan daripada ayah saya. Ya saya taati. Nah sekarang ini saya sebetulnya memandang Bapak itu tidak hanya sebagai presiden militeris, tidak hanya sebagai panglima tertinggi, juga tidak sebagai hanya pemimpin besar revolusi, itu presiden seumur hidup, tapi juga saya pandang sebagai ayah saya sendiri. Lah saya ini maksud saya mikul dur mendem jeruk pada Bapak, tapi yang mau dipikul dur mendem jeruk tidak mau. Saya kata tenan kok ini. Lah kalau tidak tenan saya dimarahi, sudah tidak mau datang kemari ya. Bolak-balik dimarahi saja. Jadi dengan mulian di sini ada perbedaan antara saran. Sarannya mengatasi keadaan. Saya mengatakan menampung arus daripada bubar PKI. Beliau masih belum, tapi tidak mungkin daripada beliau untuk melaksanakan karena perhitungan ke dalam dan politik ke luar tadi. Nah saya bisa mengerti karena itu saya katakan jadikan saya bembel gitu. Itu saya bukan PKI, tapi setelah itu Bapak ngegok nih, artinya merestui di setelah beberapa selang. Itu kesimpulannya dan kemudian masih ragu-ragu nanya. Dan saya memang tidak punya maksud untuk menumbangkan Bung Karno, walaupun teman-teman saya, kolega saya telah mengajak kekuasaan di tangan kita. Kenapa harus kita tunggu-tunggu? Gitu. Buat sekarang sudah kita gulingkan saja. Saya mengatakan, maafkan, gitu. Saya tidak mempunyai pikiran ke situ, karena saya tidak mau meninggalkan sejarah titik hitam dalam kertas putih kepada kehidupan angkatan perang kita. Saya tidak mau untuk merebut, mengajak kepada anak buah untuk merebut kekuasaan, saya tidak mau. Tapi kalau saudara-saudara mau silakan. Saya tidak turut. Akhirnya tidak ada yang mau. Jadi tidak mau. Sekarang kita harus menyelesaikan semua itu secara konstitusional. Ya memang lama, tapi inilah jalan yang harus kita tempuh. Akhirnya semua setuju, hanya mengatakan yang kritik pada saya terlalu falsafah Jogja, yaitu seperti Andong, alam-alam asal pelakon gitu loh. Ya apa boleh buat saja. Tapi yang mereka nggak ngerti, yang penting itu kan kelakonnya itu. Jadi kelakonnya dengan berhasil, bukan alon-alonnya, kelakonnya itu dan berhasil. Ya karena mereka salah menafsirkan sehingga. Kemudian terjadi pada 11 Maret sidang kabinet. Di situ ada pemberitaan mengenai soal istana sudah dikepung oleh pasukan yang tidak dikenal. 10 Maret, enggak 11. 11 Maret itu keluarnya kan 11 Maret ketika itu kan. 11 Maret itu kemudian lantas ada demikian sampai Bung Karno kemudian ke Bogor dalam keadaan sangat memprihatinkan, disusul dengan Waperdam seluruhnya dengan helikopter ke Bogor. Kemudian di antara 3 perwira, yang 2 menjadi menteri, yang 1 adalah Panglima Kodam, sama Pak Basuki Rahmat, kemudian lantas Yusuf sama Amir Muhammad sebagai Panglima Kodam. Melihat situasi demikian itu sangat memprihatinkan, mempunyai ide untuk untuk menemani Bung Karno ke Bogor. Gitu. Baik. Tapi karena masih ingat ada atasannya, sehingga lapor kepada saya. Saya dalam keadaan sakit pada waktu itu, memang di tempat tidur karena kumat. Tenggorokan, kalau sudah kumat sampai pada kursen dan sebagainya, tidak bisa menghadiri sidang kabinet pada waktu itu.
Kemudian datang ke rumah, menceritakan semua kejadiannya. Lalu minta izin untuk menemani Bung Karno di Bogor. Saya izin, silahkan, baik. Lantas tanya, pesan apa Bapak? Saya mau pesan satu, sampaikan salam dan hormat saya. Yang kedua, sampaikan kalau saya sakit, itu tidak bisa hadir tadi. Yang ketiga, sampaikan aja, kalau saya diberi kepercayaan, keadaan ini saya atasi. Itu saja. Terus tidak macam-macam. Jadi saya hanya mengatakan, kalau saya diberi kepercayaan, keadaan ini akan saya atasi. Dengan demikian, saya perhitungkan bahwasanya segala lamanya dialog antara beliau dengan saya itu, beliau sudah menangkap itu, Lalu ini berangkat. Setelah datang ke sana, ya laporan dan sebagainya semua dimarahi dengan sendirinya. Sama menteri, kemudian sampai terjadi demikian. Kemudian lantas sampai, bagaimana cara mengatasinya? Ya, aja Pak, percayakan aja pada Pak Harto. Marah lagi, beliau. Kurang apa saya percaya pada Harto? Sudah diberi pangkat naik, jadilah sebagainya. Ya, tapi barangkali perlu tertulis. Baru kemudian ya kalau begitu dibuat surat tertulis, dibuat 3 jenderal, ditambah dengan semua Waperdam. Bandrio, kemudian Pak Lemena sama Khairul Saleh, terus sekretaris Sabur itu dibuat. Akhirnya kemudian ditandatangani. Nah itulah perintah 11 Maret lahir, ditandatangani, sudah mendekati sore, dan isinya adalah memberikan wewenang kepada saya di mana perlu untuk mengambil tindakan atas nama beliau, gitu, untuk mengamankan daripada perjuangan revolusi dan lain sebagainya itu. Itu terus merupakan suatu wewenang yang luar biasa itu. Dan kemudian lantas ini dibawa ke Jakarta, sudah agak malam pada waktu, kurang lebih yang mendekati Isya itu. Kemudian saya masih di rumah, disampaikan, saya baca, saya putuskan kemudian bubarkan PKI. Itu. Dan PKI kemudian lantas, karena persyaratan pada waktu itu harus sebelum mengambil keputusan ada koordinasi dengan menteri-menteri Panglima Angkatan. Saya ada rapat, ada di Kostrad. Lama bicarakan semua perwira dan semuanya telah ditinjau. Pokoknya saya menggunakan mengubarkan daripada PKI. Dan semua dikonsep. Baru setelah jam 1 malam itu saya tanda tangani itu. Jadi dengan demikian lantas berlaku daripada perintah mengenai pembubaran daripada PKI tersebut ini. Jadi sudah tanggal 12 sudah tanggal 1 itu. Nah pagiannya diumumkan, kemudian lantas beliau katanya semua Waperdam kumpulkan, dimarahi. Akhirnya diputuskan salah satu untuk dikirim kepada saya, Pak Lemena. Tanggal 13 itu dikirim itu. Kemudian tanya ke Pak Haji Salim, karena setelah selesai kemudian saya kembali lagi ke rumah untuk istirahat. Karena Pak Lemena mengatakan, kalau saya manggil saya dan Mas Harto, apa enggak keliru itu bubaran PKI itu? Saya berkata enggak, itu di surat perintahnya tidak ada. Ya memang enggak ada, tidak ada. Gitu. Kalau ada, kalau sudah setuju di bapaknya begitu. Pokoknya marah, kita dimarahi. Sudahlah, saya bertanggung jawab. Dia tahu kalau saya bubarkan PKI, dia tahu. Tidak percaya. Kemudian setelah beberapa hari kembali, lantas Bung Karno dari Bogor kembali Jakarta, saya sudah agak baik, saya jemput. Pakai helikopter di muka istana, saya jemput, saya laporkan, Pak, ini keadaan demikian. Terus saya katakan PKI sudah saya bubarkan, itu tinggal Bapak sekarang ngagongi. Saya takih bentar, saya tinggal ngagongi. Ya itu nanti pikir dulu itu. Jadi yang nggak marah beliau. Mau saya tahu saya ada bubarkan PKI karena mereka jalan yang terbaik itu yang sekarang untuk mengatasi keadaan konflik daripada pada waktu itu. Nah, kemudian lantas berjalan, ada suatu saat, kemudian lantas timbul adanya upacara, kalau tidak salah mengenai Maulid Nabi bulan Juni pada itu, Maret. Nah, biasa diadakan upacara di istana.
Saya menjemput beliau mengantarkan, dan saya dengan saksikan oleh sekretaris militer Saudara Surya Sumeno pada waktu itu, bekas Panglima Divisi Diponegoro, mendampingi saya menjawil kepada beliau, Pak, ini kesempatan yang baik untuk ngegongi daripada apa yang setelah saya lakukan. Beliau mengatakan, ya nanti, ya saya sudah senang, ya nanti akan saya lakukan. Karena dalam amanat tentu ada kesempatan. Saya katakan, tidak perlu bos yang perintah saya, tapi apa yang dilakukan Harto itu saya mengetahui, itu aja sudah cukup. Ya nanti ini. Nah itu ngantarkan upacara pidato daripada beliau itu amanat. Enggak keluar. Enggak keluar. Kemudian lantas santun lagi di jalanan di antara istana tanya, kok enggak keluar Pak? Wah lain kali ini. Wah ya susah gitu. Nah kemudian lantas terjadi daripada satu permintaan daripada MPRS mengenai penjelasan dari Presiden mengenai terjadinya G30 SPK itu. Ini diminta dikasihnya bagaimana atau penjelasannya itu. Tapi yang keluar bukan penjelasan, tapi pidato Nawaksara, ya sebagai Nawaksara yang mengatakan, ya membela daripada konsepnya. Ya kemudian nimbul sekarang sudah merupakan konfrontatif antara presiden dengan legislatif. Lah saya sudah tidak bisa buat, nggak ada apa-apa. Nah, itu sampai kepada masih pada waktu itu belum jelas, tapi tidak diterima minta dilengkapi, gitu. Ya. Masih dilengkapi juga sama saja, sehingga akhirnya karena tidak diterima, konsekuensinya apa? Ya mandatnya dicabut. Nah, kemudian setelah dicabut, bingung siapa ini yang harus melanjutkan daripada ini. Ya mengatakan, ya Pak Harto, enggak, saya tidak mimpi menjadi presiden, tidak mempersiapkan diri menjadi presiden, tidak mempunyai pengetahuan untuk jadi presiden, karena silakan untuk memilih orang lain. Semuanya lantas tidak ada persoalan antara 9 partai tersebut, sehingga akhirnya kembali kepada apa landasan ini. Landasan dalam keadaan darurat demikian, MPRS tidak bisa memilih. Akibatnya akhirnya nanti diputuskan, udah kalau itu percayakan kepada pengemban TAP MPRS nomor 9. Karena apa? Super Semari telah dikukuhkan oleh MPRS sebagai TAP nomor 9. Terus mempunyai kekuatan konstitusional. Ya. Pengemban Super Semar yang telah ditetapkan menjadi TAP nomor 9 sekarang melaksanakan kefakiman tersebut, diangkat sebagai presiden. Saya katakan, ya, karena saya tidak sanggup, dan itu bang sebetulnya pengemban TAP MPRS yang ditugaskan, saya minta supaya diangkat menjadi penjabat saja. Gitu. Jadi penjabat itu ada sejarahnya, gitu. Karena saya tidak menyanggupkan diri untuk menjadi presiden. Gitu. Jadi pengemban TAP MPRS nomor 9 sebagai kelanjutan daripada Super Semar itu sebagai penjabat presiden. Kemudian lantas saya terima dan dilaksanakan setelah 1 tahun, dan ternyata kemudian diangkat menjadi presiden. Walaupun juga MPRS pada waktu itu tahun 68, terus tahun 68 tidak bisa melengkapi dengan satu GPN, tidak bisa. Lantas wakil presiden juga belum diangkat, hanya presiden saja. Ditugaskan oleh MPRS untuk melaksanakan pembangunan 5 tahun. Inilah sebabnya daripada kenapa sampai MPRS tidak bisa menentukan garis besar negara. Karena pengalaman tidak ada. Mulai dulu itu selalu mengenai haluan negara ditentukan pidato tahunan tiap 17 Agustus daripada presiden itu dijadikan haluan negara. Nah itu kan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45 toh. Tapi sejarahnya pun demikian, sehingga dihadapkan daripada satu keadaan yang nggak bisa menyusun, hingga dipercayakan kepada Presiden Mandataris untuk melaksanakan pembangunan 5 tahun dan seterusnya. Ini sebagai suatu gambaran yang saya alami agar supaya saya mengetahui bahwa sejak semula itu kita menjaga. Jangan sampai ABRI itu melakukan satu tindakan-tindakan yang akibatnya seperti kejadian di Afrika, di Amerika Latin itu mengadakan perebutan kekuasaan, sehingga sudah terjadi lagi timbul daripada perubahan kekuasaan, sehingga akhirnya hanya terus begitu saja.
kita bersyukur alhamdulillah bahwasanya kita bisa mencegah pada waktu itu, sehingga memang kita harus lantas sekarang melaksanakan semuanya itu sesuai dengan konstitusi. Karena itu tekad daripada Orde Baru dalam sekarang ini adalah melaksanakan kemurnian daripada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 ya. Sejak daripada lahir Orde Baru. Karena yang dulu itu seperti saya katakan, itu kenapa sejak proklamasi kemudian lantas Undang-Undang Dasar 45 tidak dilaksanakan. Kita bisa mengerti karena memang situasi kondisi dalam negeri dan dunia pada waktu itu mungkin kalau kita segera melaksanakan akan dicap sebagai negara cetakan daripada Jepang, negara diktator dan sebagainya. Itu bisa mengerti. Tapi justru setelah kembali kepada dekret, kok masih begitu? Sampai Nasakom ditegakkan sehingga akibatnya memberi kesempatan kepada PKI untuk menyusun kekuatan dan akhirnya merebut daripada kekuasaan yang kemudian bisa kita tumbangkan itu. Ini hendaknya agar supaya merupakan warisan sejarah yang tetap kita pegang teguh dan selalu akan menjiwai daripada Tentara Nasional Indonesia. Saudara sekalian, pegangan kita tetap dinasinya bersumpah prajurit dalam Sabta Marga. Gitu. Sumpah prajurit Sabta Marga dalam arti juga berpegang teguh kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Jelas Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 yang lahir satu hari sesudah proklamasi. Gitu. Ini yang berpegang teguh. Kemudian barangkali juga saudara perlu mengetahui dalam implementasinya berpegang teguh kepada Sabta Marga itu dalam menghadapi peristiwa G13 PKI. Gitu. Sebenarnya kita mengetahui bahwasanya Partai Komunis dimanapun juga itu perjuangannya menimbulkan kontradiksi, pertentangan, sehingga ada pertentangan kemudian bisa manfaat untuk menyusun daripada kekuatan, dan kalau sudah kuat itu semua lawannya kan habis kan, gitu. Tidak ada yang tinggal. Nah, ini menjadi ciri-ciri daripada mereka. Oleh karena itu kekuatan yang harus disusun dalam rangka persyaratan untuk dapat kemenangan itu ada 3 kekuatan. Satu apa? Satu mengenai kekuatan buruh, itu harus tangannya. Ketua tani itu harus di tangannya. Dan ketiga adalah angkatan bersenjata harus di tangannya. PKI telah bisa menghimpun itu Soksi sama BTI. Tapi mana angkatannya belum. Karena itu mereka mempunyai ide dalam rangka konfrontasi dengan Malaysia membentuk angkatan kelima. Itu mempersenjatai daripada buruh sama petani. Karena yang memang belum dimiliki. Sedangkan daripada angkatan sebagai banyak pejuang dengan hasilnya tidak akan mudah begitu saja. Karena itu ini tidak tercapai sehingga satu-satunya jalan itu sebetulnya karena apa? Terdesak oleh perhitungan waktu. Terdesak oleh perhitungan waktu pada waktu itu apa sebabnya? Terus mereka masih selalu menyandarkan kepada karisma Bung Karno. Desakan amlinan terus kepada Bung Karno itu. Dan pada waktu itu ada berita kalau Bung Karno dalam keadaan sakit. Diramalkan oleh dokter daripada RT didatangkan kemungkinan ada 2, lumpuh atau meninggal. Nah, beliau daripada PKI mengatakan kalau ini terjadi sebelum dia kuasa akan hancur. Maka itulah ini sebelumnya terjadi diforsir. Hanya angkatan saja belum, maka mengadakan infiltrasi terhadap angkatan darat yang punya kekuatan yang besar. Dan infiltrasi bukan baru, perwira-perwira yang dikerahkan itu sudah merupakan perwira yang dibina sejak tahun 45, seperti Untung. Itu karena dari Solo. Saya mengetahui bahwa Untung itu batalionnya, Batalion 44, Batalion Tigdo, yang juga saya komandansi sebenarnya pada waktu itu telah diadakan indoktrinasi politik sejak tahun 45 oleh tokoh PKI yang namanya Alimin. Tokoh tertua setelah Tan Malaka itu adalah Alimin. Kemudian baru Muso. Ini terus menerus. Sehingga setelah tahun 45 semua komandan regu ke atas itu politiknya, ideologinya adalah komunis. Tapi dalam rangka memperbaiki kita latih dan sebagainya itu, apalagi pada waktu saya di Solo semua saya latih supaya dipisahkan di antara ideologi sama keprajuritan dan itu berhasil. Tapi nyata terus dibina
sehingga pada akhir membutuhkan terdesak oleh keadaan, perwira-perwira inilah yang digunakan. Secara kebetulan semua sudah di Jakarta, gitu. Dan memegang kunci-kunci yang penting karena memang rupa-rupanya ada persiapan ke arah situ. Jadi pada waktu pengumuman pertama bahwa Untung melakukan kegiatan itu untuk menghadapi gerakan Dewan Jenderal yang mengadakan coup terhadap Bung Karno, itu saya bisa baca itu Untung itu dulu PKI gitu. Tapi dia mengatakan seolah gerakan daripada menghadapi Dewan Jenderal. Dengan Dewan Jenderal sebenarnya tidak ada. Yang ada itu Wanjakti, Dewan Jabatan dan Kepangkatan Tinggi, di mana saya duduk. Ya tidak pernah membicarakan mengenai soal politik, tapi mengenai soal jabatan sama kepangkatan aja. Dari situ sudah mengadakan menyalahgunakan itu. Kemudian lantas terjadi itu pada waktu itu adalah kalau dilihat dari versi kekuatan, saudara-saudara mengetahui bahwasanya susunan Kostrad dulu itu hanya kerangkanya saja. Komando Kostrad, komando tempurnya brigade. Batalon-batalonnya itu masih di kodam-kodam. Kalau diperlukan saja kemudian tes. Tapi kalau tidak diperlukan, saya sudah mempunyai kewajiban untuk melatih mereka itu menjadi satuan tempur yang baik. Jadi saya telah ada hubungan dan mereka melatih. Pada waktu menghadapi peringatan angkatan bersenjata tanggal 5 Oktober itu tahun 65 pada waktu itu, 3 batalion ditarik ke Jakarta dalam dibumbun dalam satu brigade untuk ikuti parade itu. Batalon 530 dari Jawa Timur, 454 dari Jawa Tengah, Batalon 328 dari Jawa Barat, semua parade. Lini antara lain 2 batalon itu telah digait oleh G13PK, tinggal 1 batalon saja. Karena itu saya usahakan supaya dipisahkan. 530 bisa dipisahkan, gitu. Tapi 454 tidak bisa, karena saya beri waktu pada waktu komandan batalion ada di istana, wakilnya saya panggil, saya beri penjelasan sendiri bahwasanya kamu ditipu oleh Untung ini, keadaannya demikian. Jadi kapalnya supaya sadar, sekarang kembali kepada Kostrad. Saya beri waktu, kalau jam 6 belum menyatakan kembali, ya terpaksa hadapan dengan Kostrad. Gitu. Akhirnya 530 jam 2 itu sudah gabung. Tapi yang 454 belum, sampai jam 6 meninggalkan. Tapi 2 kompi setelah jam 10 malam dia menggabung dan tinggal 2 kompi. Kemudian lantas terus mendukung daripada perjuangan kelanjutan daripada G13PK itu. Jadi saudara-saudara, supaya mendengar bahasanya sebetulnya daripada segi kekuatan saya tidak ada kekuatan hanya kerangka saja. Tapi setelah saya mengetahui Untung yang memimpin, dan saya bisa menilai bahwa ini di belakangnya mesti ada. Kemudian lantas putusan saya pada waktu itu untuk segera membungkem RRI, membungkem RPKD, lantas saya tunda, jangan, sudah biarkan saja. Mereka mengadakan statement supaya rakyat mengetahui bahwa tidak hanya pada menghadap Dewan Jenderal, tapi apa yang menjadi tujuan itu, sehingga kemudian mulai melakukan satu penurunan pangkat. Daripada kolonel ke atas turunkan, karena dia paling tinggi Panowesta atau godongnya itu diturunkan. Jadi saya juga harus turun pada waktu itu. Lantas kedua juga mengenai bentuk Dewan Revolusi, lah sudah itu. Kemudian lantas pemerintah sementara dan sebagainya sudah semuanya leweng. Baru setelah diumumkan supaya maksud saya rakyat mengetahui apa latar belakangnya itu. Terus politik. Karena itu setelah semua dihaji, jam 6 diadakan, sebelum jam 7 malam diduduki RRI. Kemudian umumkan daripada pengumuman saya dan pidato saya. Jadi di sini saya hanya pegang pada waktu itu, soal jelas pada staf. Saya perhitungkan, ini di belakangnya daripada Untung ini PKI pasti. Nah kalau PKI bukan masalahnya mengenai Dewan Jenderal, Angkatan Darat, ini pasti akan mendirikan negara komunis. Berarti Pancasila itu dalam keadaan bahaya. Sedang kita sebagai prajurit Sabta Marga harus membela Pancasila. Akan kita biarkan atau gimana? Kalau dibiarkan, daripada doktrin komunis itu akhirnya toh kita akan mati konyol. Siapa? Akan dibunuh semuanya. Lah daripada mati konyol,
Bayamari mati sebagai prajurit yang setia kepada Sumpah Prajurit Sabta Marga. Menurut perhitungan saya, kita harus melawan daripada mati konyol. Gitu. Semua setuju, oke, metode kita lawan, kita hadapi daripada semuanya itu. Sehingga walaupun kekuatan itu relatif tidak ada, tapi karena saya percaya bahwa rakyat itu akan mendukungnya, dan kesatuan yang tertipu akhirnya juga akan kembali. Yang untuk mengatasi itu akhirnya bisa diatasi dengan sebaik-baiknya. Inilah berapa mengenai nilai daripada kesetiaan kita kepada negara dan bangsa yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 45 daripada para prajurit yang betul-betul kalau setia berpegangan kepada Sumpah Prajurit dan Sabta Marga, tidak akan menjadi masalah. Karena itu selalu saya katakan, itu tidak perlu repot-repot daripada kita menggunakan teori apa-apa, pegang aja lah kepada Pancasila dan juga Sabta Marga dalam memperbesar pengabdian kita negara pada bangsa. Tidak melihat kepada orangnya, kita tidak ingin menjadi patuh kepada orangnya, tapi adalah berpegang kepada cita-cita perjuangan kita. Kalau kita patuh pada orangnya itu dalam rangka orang yang mengemban tugas daripada negara dan bangsa itu. Ini saya harapkan, dan sekarang memang sudah kita buktikan bahwasanya dalam rangka melaksanakan kemurnian Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45.